Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Al-Jumu'ah ayat 9. Di sini kita akan mengetahui tentang ada suatu kalimat yang lazimnya di masyarakat itu dia itu bersukun, tapi ternyata dia tidak bersukun. Oleh karena itu kita perlu berhati-hati dalam membacanya. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, jadi ada suatu kalimat di dalam ayat ini yang biasanya kita mengucapkannya itu sukun, tapi aslinya itu tidak sukun, bisa dilihat di ayat ini. Baiklah, kita bahas mulai awal dahulu, nanti kita temukan dia di tengah-tengah ayat tersebut. Ya ayyuha, di sini ada mad jaiz munfasil, ya-nya ini kita panjangkan. Yang perlu kita perhatikan di sini yaitu ada tasydid ya yang harus kita tekan ketika membacanya. Jadi ya ayyuhallazina amanu, ayyu. Jadi penekanan dari ya ini karena dia itu bertasydid, jangan sampai tasydidnya itu hilang. Ya Ya ayyuhallazina amanu. Amanu di sini kita mengetahui bahwa a ini panjang satu alif karena dia itu mad badal ya. Badal itu artinya ganti. Apanya yang diganti? Dia itu aslinya adalah sukun hamzah. Aslinya itu adalah amanu. Seperti kita seorang mukmin, ada sukun hamzah di situ, mukmin. Tapi kalau dia itu penyebutannya itu iman, orang yang beriman bukan berikman. Jadi di situ ada badal atau ganti ya, apabila ada hamzah, sukun hamzah sebelumnya hamzah juga, entah itu a, entah itu i, entah itu u. Kalau di dalam Al-Quran itu sudah diganti menjadi mad, itu namanya mad badal. Jadi mad badal ini khusus untuk yang hamzah seperti ini, yang panjang. Jadi itu karena asal katanya adalah sukun hamzah di dalamnya, karena tidak ada perkataan a, i atau u di dalam Al-Quran karena sudah diganti menjadi mad. Itu adalah mad badal yang panjangnya satu alif. Amanu, amanu ini adalah mad jaiz munfasil karena terpisah. Jaiz artinya boleh, boleh satu, boleh dua alif kita membacanya. Kemudian di sini yang perlu kita pentingkan juga yaitu mi yaumil jumu'ati. Ini kita panjangkan karena nun mati bertemu dengan ya idgham bi gunna. Mi sambil kita tekan ke ya, sambil kita dengungkan. Lis-salati mi yaumil jumu'ah. Kalau kita itu tidak kuat nafas sampai di tanda wakaf ini, kita boleh berhenti di yaumil jumu'ah di sini. Kemudian kita ulangi dari idza ya. Dari idza nudiya lis-salati. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Nah, yang kita bahas sekarang ini yang ini ya. Fokuskan ke kata-kata Jumu'ah ini. Ternyata kita setiap hari membaca atau kalimat di dalam bahasa Indonesia itu kan hari Jumat ya, hari Jum'ah.
hari Jumat. Tapi aslinya di dalam bahasa Arab itu adalah bukan Jumat tapi Jumu'ah. Jumu'ah. Jadi yaumil Jumu'ah. Jadi memnya ini bukan sukun. Memnya ini adalah dhammah. Hati-hati ketika membaca ayat ini, karena kalau kita itu terbiasa yaumil Jum'ah itu disukun memnya, padahal dia itu bukan sukun tapi dia adalah dhammah. Jadi dhammahnya harus ketara, harus diperjelas Jumu'ah. Kita berhenti di sini. Kemudian kita ulangi dari idza. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au. Di sini ada dua yang mat lain, sukun wawu sebelumnya fathah dan sukun wawu sebelumnya fathah. Ini usahakan condong ke huruf u ya. Yau menuju u, kemudian fas'au. Fas'au harus lemas dan lunak, itu adalah arti dari layin ya. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ini juga mat layin ya, karena dia itu sukun ya, sebelumnya ada fathah. Kemudian mat layin ini jatuh ketika waqaf, jadi ini disukun ainnya sehingga ini bisa mencapai 3 alif, itu boleh. Jadi membacanya dibaca panjang itu boleh. Wazarul bai'. Jadi sukun ain itu bersifat tawasud atau tengah-tengah. Ingat ya, huruf-huruf tawasud itu yang pernah kita pelajari, yaitu dalam kata lin umar. Lin umar berarti lam, nun, ain, mim, dan ro, disingkat lin umar. Nah, kalau sukun ain karena dia tawasud, berarti kita tidak boleh terlalu menekan huruf ain tersebut. Wazarul bai'. Jadi lepaskan sedikit saja ya, tapi jangan terlalu banyak. Jadi dia itu tengah-tengah antara syiddah dan rokhawa. Syiddah itu ditekan, rokhawa itu artinya dilepas. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini ada dua ikhfa, bedakan ya antara nun mati bertemu dengan kaf dan nun mati bertemu dengan ta. Ternyata berbeda cara membacanya. Sama-sama ikhfa, sama-sama samar, itu berbeda disebabkan karena huruf yang menyertainya. Kalau huruf kaf ini memang condong ke huruf ang ya, tapi kalau huruf ta itu tidak. Karena apa? Kita hakikatnya kalau membaca ikhfa itu ketika kita membaca nun, kita dengungkan supaya ikhfa-nya itu sempurna, baru kita itu sambil kita itu mempersiapkan huruf berikutnya. In kuntum, ketika kun kita bersiap huruf ta. Nah, itu perbedaannya. Jadi antar huruf-huruf ikhfa itu tidak sama ya. Cara membacanya itu tidak sama sesuai huruf yang menyertainya. Kemudian ta'lamun kita baca mat arid disukun karena dia itu mat arid ya. Arid artinya menghadapi, sukun huruf yang disukun. Ada mat tabi'i, mem ini mat tabi'i bertemu dengan wawu sukun, kemudian menghadapi huruf yang disukun. Asalnya dia itu hidup, huruf yang disukun itu arti dari mat arid lisukun. Arid ya, ain ro dot, arid ainnya panjang, arid lisukun. Kita ulangi dari depan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'.
Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian telah kita bahas tentang kata-kata al-jumu'ah. Yang betul adalah memnya itu berdhamma bukan bersukun ya. Mungkin bahasa Indonesia tidak apa-apa Jumat, tapi kalau dalam bahasa Arab yaumil jumu'ah, jadi didhammahkan memnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.